Hari ini saya bersama dengan Abang Asna, ya, Bang Asna Tanjung. Kondisi terkini Bunglai. Insya Allah ya mungkin di tahun 2021 nanti jalan menuju untuk ke Desa Bunglai akan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat hari hujan, jalan mungkin akan sangat licin, jadi teman-teman cukup perlu berhati-hati lah untuk melewatinya. Kita sudah berada di puncak gunung tertinggi ya, yang dimana di sini kita sudah bisa melihat langsung danau atau waduk Kriam Kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di Kalimantan Mancing Bebas Channel Mancing Antewak. Hari ini saya bersama dengan Abang Asna, ya, Bang Asna Tanjung. Nah, hari ini kami melakukan trip perjalanan ke Desa Bunglai untuk mancing ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan mereview sedikit ya kondisi terkini Bunglai atau jalan menuju Desa Bunglai terkini ya. Seperti yang Anda lihat, di belakang kita sudah mulai ada pembangunan jembatan box culvert ya, untuk rencana kedepannya insya Allah ya mungkin di tahun 2021 nanti jalan menuju untuk ke Desa Bunglai akan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga saja. Nah, sekarang saya akan memberitahu titik-titik jalan di mana jalan menuju Desa Bunglai ini, di mana yang masih rusak dan yang sudah bagus. Oke, kita terus keseruannya Kalimantan Mancing Bebas Channel mancing anti hoax. Yes. Ya, medan pertama yang akan kita lalui masih sangat datar, tidak terlalu berbatu dan juga tidak terdapat banyak lubang di sini. Pada jembatan pertama jalan menuju Desa Bunglai, kali ini saya lihat sudah ada pembangunan jembatan untuk box culvert ya. Nanti di mana jembatan ini nanti akan sangat berguna bagi kendaraan-kendaraan alat berat pengangkut material jalan. Selanjutnya jalan masih dalam kondisi datar kawan-kawan dan tidak terlalu berbatu. Sebelum jembatan kedua, kita akan menuruni jalan yang curam berbatu dan kemudian juga akan ada tanjakan yang dimana juga di sini batunya masih berserakan ya. Jadi teman-teman perlu berhati-hati, utamakan keselamatan. Ya, setelah tanjakan ini nanti teman-teman kembali akan menemui jalan curam dan akan melihat jembatan ketiga, yang mana nantinya di sini juga akan dibangun jembatan box culvert selanjutnya. Terlihat bisa kita lihat di sini banyak tumpukan-tumpukan hasil kerukan tanah untuk rencana pembangunan jembatan tersebut. Kita nantinya juga akan melihat tumpukan material untuk pengerasan jalan tersebut seperti tanah keruk dan batu split. Di sini kita juga bisa lihat ada alat berat sedang parkir dan pondok para pekerja. Setelah melewati pondok pekerja dan alat-alat berat tadi, kita kemudian akan menemukan jalan datar kembali, dan di sini ada jembatan keempat dan kelima ya, jembatan kembar di sini. Yang dimana kini sekarang sudah diuruk pakai tanah ya. Sebelumnya di sini sangat banyak lubang kawan-kawan. Nah, pada jembatan kelima ini juga cukup hati-hati. Di sini ada mau roboh kan kawan, yang dimana di situ ada pelang besi untuk menutupinya.
Ya, sampai sejauh ini jalan masih bagus ya kawan-kawan, artinya masih datar-datar saja. Untuk jalan tidak terlalu rusak, jikapun ada rusak hanya posisinya berada di tengah, jadi kita cukup ikuti jalurnya saja ya, jalur roda sepeda motor ataupun mobil yang sudah bisa kita lihat di jalan. Ya kawan-kawan bisa lihat sendiri di depan kita ada gunung tertinggi ya. Nah di situ adalah pit stop pertama kita. Nah, jalan untuk menuju sana tidak jauh lagi, kita hanya cukup mengikuti jalur yang ada. Nah kalau kita lihat di sini ada perubahan trek ya kawan-kawan, yang dimana sebelumnya jalur ini hanya satu arah, ini sepertinya akan dibuat dua arah ya kawan. Dimana di sini kita lihat pengerukan di sebelah kanan saya. Nah di sini nanti akan jalur kedua kawan-kawan. Nah di sini jalan juga sudah mulai agak lumayan enak. Batu-batu yang biasanya berserakan juga sudah tidak terlihat lagi. Nah kita mau sampai di pit stop pertama ya kawan-kawan. Kali ini kita sudah tiba di pit stop pertama ya. Pit stop pertama ini bagi kawan-kawan yang baru pertama kali melakukan trip perjalanan ke sini ya. Nanti akan menemui dua jalur ya, jalur kiri dan jalur maaf itu jalur kiri, jalur kanan, ini jalur kiri. Dua jalur ini sebenarnya satu tujuan juga ya. Cuman kalau teman-teman yang suka ingin mencari view ya untuk spot-spot foto bisa ambil jalur yang di atas menanjak katanya, karena di sana tripnya lumayan terjal ya. Nah sementara kalau untuk trip yang sebelah kanan jalannya sih datar saja, kita ini jalan pintas gitu loh. Nah jadi teman-teman terserah suka memilih mana jalur yang mau diambil. Dua jalur ini teman-temannya untuk kondisi teksturnya dia masih dalam kondisi tanah gunung ya, tanah gunung. Jadi apabila nanti pada saat hari hujan jalan ini mungkin akan sangat licin, jadi teman-teman cukup perlu berhati-hati lah untuk melewatinya. Ya, kali ini saya coba ambil jalur kanan. Nah, di sini saya lihat jalannya sudah mulai ada perataan ya dengan tanah gunung. Jadi tidak separah sebelumnya lah. Sebelumnya sih masih banyak lubang dan berkelok-kelok. Ya, kita akan menemukan jalan datar kembali. Ya, kawan-kawan, kita sudah berada di puncak gunung tertinggi ya, yang dimana di sini kita sudah bisa melihat langsung danau atau waduk Riam kanan. Nah, bisa lihat sana sudah sekali ini. Nah, di sini sebenarnya adalah di puncak tertinggi salah satu spot di mana ataupun rute di mana termasuk jalan yang paling parah ya kawan-kawan ya. Namun turunan jalan agak sangat curam. Tapi di sini kita lihat perubahannya. Di sini sudah ada perataan ya, ada pembersihan area yang dimana sebelumnya sangat berbatu pada saat di turunan kita lihat orang lewat itu. Nah di situ sudah rata kawan-kawan. Nah, berbeda dengan 2 tahun lalu sebelum saya melakukan trip ke sini, di bawah sana masih sangat curam. Rutenya pun, kondisi jalan pun jangan sangat rusak. Nah, kali ini saya sudah mulai banyak perubahan kawan-kawan. Jadi di sini sangat mudah. Ya, setelah menemukan jalan yang rata dan curam tadi, pada akhir jalan masih terlihat kondisi jalan berbatu ya, dan juga masih banyak lubang-lubang. Jadi kawan-kawan perlu berhati-hati di sini, jangan terburu-buru, jaga keseimbangan, dan sekali lagi jaga keselamatan. Di sini kita juga bisa lihat batu masih banyak yang berserakan dan juga ada alat berat yang
diperuntukkan untuk mengeruk jalan nantinya. Setelah melewati semua itu, kita akan kembali menemukan jalan yang cukup datar ya. Artinya jalan di sini tidak terlalu parah. Jadi kawan-kawan bisa sedikit ngebut lah. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat jalan yang dibongkar ya kawan-kawan. Nah, di sini jalan kecil, jadi hanya muat untuk satu mobil, jadi cukup bergantian lewatnya kalau lagi penuh. Tanjakan di sini juga cukup terjal ya. Jadi teman-teman, kembali lagi saya sarankan berhati-hati karena masih banyak batu-batu kecil yang berserakan di sisi kanan kiri jalan. Nah, jaga keseimbangan perlahan-lahan. Di sini kawan-kawan nanti akan lihat jalur dua arah. Jadi kita cukup ambil jalan yang lurus saja. Karena jalan yang di sebelah kanan saat ini kondisinya rusak. Kondisi tanjakan ini juga masih sedikit rusak ya kawan-kawan. Masih banyak batu yang berserakan dan juga jalan yang terkikis. Jadi seperti biasa, tidak henti-henti saya ingatkan, berhati-hati. Setelah tanjakan tadi, jalan akan berubah curam ya kawan-kawan. Jadi perlahan saja, jaga keseimbangan motor Anda dan ikuti jalurnya. Nah, di sini kita akan bisa lihat jalan longsor ya kawan-kawan. Jadi hati-hati, nah, jangan terburu-buru. Akan ada lagi galian jalan untuk pembangunan jembatan. Nah kawan-kawan, ini adalah tanjakan terakhir ya. Di sini kalau kita lihat waktu menanjak tidak terlalu tinggi ya. Tapi pada saat nanti kawan-kawan pulang, maka kawan-kawan akan bisa lihat di sini ternyata tanjakannya tinggi ya. Karena pada saat kalau kita berada di atas, waduh, jalannya sangat curam sekali. Jadi jangan terburu nafsu, santai saja, perlahan, maka kita akan tiba ke tempat tujuan kita, Desa Bunglai. Alhamdulillah, dan akhirnya kita sampai. Inilah Desa Bunglai. Kawan, inilah akhirnya kami setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit ya, dari Desa Awang Bangkal ya menuju ke Desa Bunglai, memakan waktu kurang lebih 45 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km ya. Kami tiba di Desa Bunglai, Kecamatan Aranya, Kabupaten Banjar. Di sini saya sedikit kalau boleh berbagi saran bagi teman-teman ya. Bila teman-teman yang suka petualangan, sangat cocok ingin pergi mancing ke daerah sini. Tips juga dari saya, bila ingin bepergian ataupun naik ke puncak gunung Tahura Sultan Adam untuk menuju Desa Bunglai, persiapkan fisik dan mental ya. Terus untuk armada kendaraan juga dipersiapkan betul-betul ya. Perhatikan keadaan mesinnya. Kalau bisa pakai ban tubeless ya, jangan ban biasa. Ban tubeless tujuannya agar apabila terjadi sesuatu kita masih bisa tidak terlalu kesulitan ya. Dan juga jangan lupa persiapkan juga kunci-kunci montir ya. Ada kunci-kunci motor yang dimana itu sangat nantinya bisa diperlukan sewaktu-waktu apabila terjadi suatu hal nanti di perjalanan. Oke, itulah tadi sedikit review dari saya bagi teman-teman yang nanti akan mancing ke daerah Bunglai.
di Waduk Riam Kanan, Kecamatan Arian Nio. Ya, semoga sukses dan semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.